penuh petualangan. Hari ini kita akan menjelajahi dunia pengukuran kinerja keuangan Dan membuka tirai pada bab pertama petualangan kita. Let's go! Pengukuran kinerja keuangan membutuhkan pemahaman mendalam. Mari kita mulai dengan deskripsi awal. Pengukuran kinerja keuangan dibagi atas pengukuran kinerja akuntansi. Berdasarkan informasi di dalam laporan keuangan yang biasanya dilakukan bulanan, per 6 bulan, atau tahunan, dan biasanya menggunakan rasio keuangan. Yang kedua, pengukuran kinerja pasar. Berdasarkan informasi harga pasar saham atau valuasi perusahaan dalam laporan keuangan atau BEI yang biasanya dilakukan secara harian. Yang ketiga, yaitu kombinasi antara keduanya ditambah dengan kinerja non-financial seperti kepuasan pelanggan, wilayah jangkauan pasar, dan perputaran karyawan. Hi guys, I'm Mrs. Police One. Mau menambahkan, pengukuran kinerja akuntansi membawa kita ke dalam dunia yang terfokus pada jangka pendek, atau kadang-kadang disebut dengan pandangan miopik. Ini karena pengukuran ini mengutamakan informasi dari masa lampau. Namun, kita harus menyadari bahwa dunia bisnis tidak hanya diwarnai oleh angka di laporan keuangan. Perlu kita akui, pengukuran kinerja keuangan tidak bisa bersandar hanya pada pengukuran akuntansi. Lihatlah sekeliling kita. Saat ini, loyalitas pelanggan bukan hanya sekedar kata, tapi fondasi bagi pertumbuhan di masa depan. Keberlanjutan bisnis tidak hanya bergantung pada angka di neraca, tetapi juga pada seberapa baik kita menjaga hubungan dengan pelanggan, berapa lama mereka tetap setia. Selain itu, aspek non-financial seperti perputaran karyawan juga tak bisa diabaikan. Tingkat perputaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan biaya untuk pelatihan dan pemeliharaan staf, tetapi juga dapat menjadi indikasi bahwa sesuatu mungkin tidak beres dalam manajemen internal kita. Ketika membicarakan pengukuran pasar, kita membuka jendela ke dunia yang selalu berubah. Fluktuasi permintaan dan penawaran saham di pasar menciptakan dinamika yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran pasar memberikan kita pandangan terkini tentang bagaimana perusahaan kita dinilai oleh para investor. Jadi, mari kita tidak hanya terpaku pada angka-angka di neraca dan laporan laba rugi. Saat menjelajahi lautan kinerja keuangan, kita perlu membawa kompas yang mencakup semua aspek ini. Kita harus menjadi navigator yang cerdas di dunia yang tak pernah berhenti berputar ini. Penciptaan nilai yang berorientasi pada laba tidak saja mementingkan kepentingan investor dan pelanggan saja, tetapi kita juga harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Kenapa? Karena dalam memaksimalkan laba, kita hanya memperhatikan kepentingan jangka pendek. Tetapi, jika kita berbicara penciptaan nilai, kita harus berfokus pada jangka panjang, yaitu ada aspek lingkungan dan sosial. Aspek ini akan dipertanggungjawabkan dalam laporan keberlanjutan maupun laporan tahunan. Pengukuran keberhasilan penciptaan nilai adalah arus kas yang ditarik ke masa kini dengan tingkat suku bunga tertentu. Penciptaan nilai harus berfokus pada laba ekonomi, bukan berfokus pada laba akuntansi saja. Pengukuran kinerja pasar merupakan kompas kita. Mari kita coba teliti lagi cara mengukur kinerja pasar melalui peta berikut. Selain dari rumus-rumus berikut, ada beberapa cara lain untuk mengukur kinerja pasar. Namun, hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang terpenting adalah asumsi yang dibutuhkan, disertakan juga dengan tujuan yang diperlukan. Melakukan pengukuran pasar memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan. Dalam pasar yang efisien, harga pasar mencerminkan kondisi nyata perusahaan. Untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek,
harga saham dapat tersedia secara tepat waktu terkait pembukaan dan penutupan harga saham di pasar saham. Keuntungan lainnya adalah bahwa pengukuran pasar bersifat tepat, akurat, dan objektif karena sulit dimanipulasi. Metodenya dapat dengan mudah dipahami dan perusahaan dapat menghemat biaya evaluasi kerja pasar tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Namun, sebagaimana kebanyakan hal, terdapat keterbatasan dalam pengukuran pasar. Perusahaan tidak memiliki kendali atas faktor-faktor eksternal seperti isu dan berita yang dapat mempengaruhi harga saham. Kinerja pasar juga mencerminkan kinerja keseluruhan perusahaan, bukan individu atau divisi. Oleh karena itu, terdapat risiko bahwa kinerja pasar tidak selalu mencerminkan kinerja sesungguhnya. Mungkin naik karena ekspektasi yang terlalu tinggi atau berita positif seperti bear brand, meskipun kinerja keuangan sebenarnya tidak optimal. Selain itu, ada risiko potensi gagal dalam mencapai keselarasan tujuan karena informasi dapat dibocorkan untuk menaikkan harga saham. Dan hal ini dapat membuat ide perusahaan dicuri oleh pesaing. Dengan semua keuntungan dan keterbatasan ini, pengukuran pasar menjadi elemen krusial dalam menilai kesehatan dan arah perusahaan. Hai, pada episode pertama kita telah membuka tirai pada pengukuran kinerja keuangan. Oh iya, aku lupa ada teman satu lagi. Ana, ayo sini. Episode selanjutnya kita akan mengurangi laut nangka dengan mengkaitkan pengukuran kinerja akuntansi. Prepare yourself for another wondrous adventure. Welcome back guys. Di episode kedua kita ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang pengukuran kinerja. Mari kita bersiap untuk petualangan kita yang baru. Pengukuran kinerja akuntansi berfokus pada informasi yang ada dalam laporan keuangan, seperti laba operasional, laba bersih sebelum pajak, laba bersih setelah pajak, kas operasi, dan total aset. Selain itu, dapat menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, solvabilitas, operasi, dan likuiditas. Laba dan return dapat diukur dengan presisi dalam jangka pendek. Tapi perlu diingat, keakuratan ini bergantung pada waktu, bergantung pada penyesuaian, dan judgement akuntan. Sama seperti balon yang bisa meledak, pengukuran akuntansi juga punya keterbatasan. Kenapa? Karena pengukuran akuntansi hanya berfokus pada transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan. Kita juga harus waspada terhadap transaksi yang tak tercatat tetapi penting bagi perusahaan, serta judgement yang dapat mempengaruhi angka laba, seperti penggunaan metode depresiasi dan amortisasi. Tak dapat dipungkiri, pengukuran akuntansi seperti yang telah kita lihat memiliki sejumlah keterbatasan. Meskipun demikian, keberhasilannya dalam memenuhi kriteria-kriteria kinerja seperti ketepatan waktu, akurasi, kemudahan pemahaman, efektivitas biaya, dan keterjalanan operasional menjadikannya suatu alat yang tak tergantikan dalam mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Ambil contoh, perusahaan Lalala yang menggunakan pengukuran akuntansi untuk mengukur profitabilitasnya. Melalui laporan keuangan yang akurat, manajemen dapat memahami sejauh mana perusahaan mencapai tujuan keuangan dalam periode tertentu. Laporan-laporan ini memberikan pandangan yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan, membantu para pemangku kepentingan untuk keputusan yang lebih terinformasi. Namun, sejalan dengan keberhasilannya, pengukuran akuntansi bukan tanpa tantangan. Misalnya, jika perusahaan hanya berfokus pada indikator laba sebagai satu-satunya ukuran kinerja. Hal ini dapat menimbulkan perilaku yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Manajer yang diukur hanya berdasarkan pencapaian laba jangka pendek dapat kehilangan fokus pada penciptaan nilai jangka panjang, yang beresiko merugikan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam menerapkan pengukuran akuntansi,
bijaksana untuk mempertimbangkan sejumlah variabel dan indikator lainnya. Misalnya penilaian kepuasan pelanggan, tingkat loyalitas karyawan, atau efisiensi operasional dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang performa perusahaan. Dengan begitu, penggunaan pengukuran akuntansi tidak hanya menjadi alat evaluasi yang andal, tetapi juga menjadi landasan bagi keputusan strategis yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Investasi dan operasi miopik bisa menjadi batasan besar. Manajer yang terlalu fokus pada laba jangka pendek mungkin menolak investasi yang sebenarnya akan menguntungkan di jangka panjang. Koki Ninja, coba kesini. Mari. ROI menggabungkan profit margin dan asset turnover. Profit margin adalah laba yang dihasilkan dari sejumlah penjualan yang terjadi selama periode. Sedangkan aset turnover menunjukkan penjualan yang dapat dicapai dari hasil investasi kita. Pengukuran ROI merupakan pengukuran yang didasarkan pada tingkat perusahaan, namun dapat diturunkan pada tingkat divisi, produk, segmen penjualan, dan tim penjualan maupun geografis. Pengukuran ROI atau Return on Investment memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan dalam mengevaluasi kinerja suatu investasi. Salah satunya adalah menyediakan pengukuran tunggal yang menggabungkan data dari pusat pendapatan dan biaya, menghasilkan laba yang dapat dibagi dengan total investasi. Dengan menggunakan penyebut atau denominator yang umum, ROI memungkinkan perbandingan yang mudah antara return pada bisnis yang berbeda. Selain itu, dengan menggunakan nilai persentase atau rasio, ROI memfasilitasi perbandingan yang lebih efektif terhadap nilai resiko atau tingkat bunga dibandingkan dengan investasi alternatif seperti saham atau obligasi. Kejelasan dan kemudahan penggunaan rasio ini membuatnya menjadi alat yang umum digunakan oleh manajer untuk memahami dan mengukur efisiensi investasi. Episode kedua ini telah membuka pintu kompleksitas pada pembukaan kinerja keuangan. Di episode ini kita sudah selesai, maka di episode selanjutnya kita akan membahas masalah dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengukuran kinerja ROI. Bersiaplah untuk tantangan selanjutnya. Welcome back guys! Di episode kali ini kita akan belajar tentang masalah dan tantangan yang terjadi pada saat pengukuran ROI. Mari kita simak! Pengukuran ROI membawa kita ke perjalanan yang penuh tantangan, dari perilaku miopik, perilaku penyimpangan manajer, maupun suboptimalisasi. Hal ini dapat menyesatkan perilaku investor dan juga pengambilan keputusan yang salah karena terlalu mementingkan jangka pendek. Suboptimalisasi merupakan sebuah keputusan yang diambil dengan mengesampingkan kepentingan perusahaan dan untuk kepentingan divisi. Salah satu bentuk penyebabnya yaitu adalah ROI, di mana investasi yang diambil atau yang dilakukan itu menentukan apakah keuntungannya dapat terasa atau diterima pada saat ini ataupun nanti. Misalnya ada investor masuk tetapi dinilai itu tidak menguntungkan saat ini, maka keputusan tersebut tidak diambil. Tetapi jika menguntungkan saat ini maka diambil. Kurang lebih penjelasan untuk suboptimalisasi seperti itu, di mana ada ketidaksesuaian antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan divisi. Berdasarkan tabel berikut, dengan asumsi return 20% dan dengan biaya investasi 15%, seharusnya divisi A dan juga divisi B menerima investasi berikut. Namun, dikarenakan ROI daripada divisi B menurun menjadi 36,7%, maka divisi B menolak investasi berikut. Dikarenakan divisi B tidak memfokuskan keuntungan perusahaan secara menyeluruh, namun fokus dengan
kinerja per divisi, dan juga keuntungan divisi. Jika tabel sebelumnya biaya atas investasi 15%, maka biaya investasi saat ini 25%. Maka proyek ini merugikan bila return hanya 20%. Namun, karena divisi A mengalami peningkatan ROI, maka divisi A akan mengabaikan kerugian perusahaan secara keseluruhan dan mengambil proyek ini. Divisi B akan tetap menolak karena menurunkan ROI divisi. Tidak hanya pada ROI, jika pengukuran ROE, maka manajer akan menghindari peningkatan ekuitas dan pendanaan karena ROE akan menurun. Manajer divisi akan menarik pinjaman sebagai bagian dari pendanaan utang sehingga menyebabkan debt to equity meningkat dan resiko bunga meningkat. Manajer akan mengabaikan pertimbangan kinerja ROE. Suboptimalisasi terkait pengukuran return on investment bisa timbul karena pemusatan berlebihan pada ROI sebagai satu-satunya metrik kinerja, kurangnya penyesuaian untuk resiko, fokus pada pengukuran jangka pendek, tidak mempertimbangkan nilai non-financial, dan keterbatasan pengukuran akuntansi yang cenderung historik. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan holistik, mempertimbangkan resiko, menyesuaikan periode pengukuran, dan mengintegrasikan faktor non-financial untuk membuat keputusan investasi yang lebih optimal. Sinyal yang menyesatkan muncul saat nilai aset digunakan sebagai denominator. Perbedaan nilai buku antara aset lama dan aset baru dapat memberikan gambaran salah mengenai ROI. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan 3 hal penting ini. Yang pertama adalah apakah perusahaan menggunakan aset baru atau aset lama yang kapasitas dan fungsinya itu sama. Yang kedua adalah penilaian yang digunakan oleh perusahaan. Apakah perusahaan menggunakan nilai wajar atau nilai buku? Dan yang terakhir adalah perusahaan tidak boleh mencatat aset-aset intelektual seperti hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Berikut merupakan ilustrasi perbedaan nilai aset. Kita bisa lihat di sini ada divisi C dan divisi D. Laba sebelum depresiasi dan pajak yaitu sama-sama 500 juta. Tapi kalau mau perbedaannya itu divisi C itu menggunakan aset lama dan divisi D menggunakan aset baru. Sebesar divisi C 1M, divisi D 4M. Jadi kalau pakai aset lama di divisi C depresiasinya cuma 100 juta. Tapi kalau divisi D depresiasinya jadi 200 juta. Hal ini menyebabkan laba sebelum pajak pada divisi C lebih besar yaitu sebesar 400 juta dan divisi D sebesar 300 juta. Hal ini juga menyebabkan ROI pada divisi C lebih besar yaitu 40% dan divisi D lebih kecil yaitu hanya sebesar 7,5%. Bagaimana cara kita mengatasi masalah ini? Yaitu dengan memodifikasi pengukuran ROI dengan menggunakan nilai buku kotor yang dijadikan denominator, yaitu tentu saja dengan pengukuran yang perlu diperhatikan juga. Manajer divisi juga dapat menggunakan sewa sebagai strategi dalam perusahaan, yaitu mengakui beban sewa untuk meningkatkan ROI. Tetapi perusahaan juga harus waspada terhadap pelaporan ganda dan akuntansi yang berlaku. Episode kali ini membuka mata kita tentang masalah-masalah yang terjadi pada saat pengukuran ROI. Jangan lewatkan keseruan di petualangan episode selanjutnya. Selamat datang kembali sahabat-sahabat. Kita sekarang akan menjelajahi resolusi untuk masalah-masalah yang kita temui pada episode sebelumnya. Ayo kita mulai petualangan terakhir kita. Halo guys, sekarang aku mau masak-masak biar aku ilustrasiin mie dengan residual income.
Jadi sekarang aku mau buat mie. Apa sih bahan-bahan yang dibutuhkan? Nah, kita butuh telur, kita butuh 2 sayur, kita butuh saus dan saus lain kecap. Nah, di sini kita mau bahas residual income. Apa sih residual income? Itu adalah laba sisa setelah kita ngebayarin utang dan liabilitas lainnya. Sama seperti sisa-sisa bahan waktu kita masak-masak mie ini. Kalau mie ini udah jadi pasti masih ada sisa-sisa bahan kan. Nah, itu namanya residual income. Nah, pengukuran residual income ini membantu mengatasi suboptimalisasi. Tetapi ada masalah lain yang masih perlu diatasi, yaitu permasalahan sinyal yang buruk. Kenapa sih suboptimalisasi bisa diatasi? Karena melalui residual income, manajer mengukur biaya dan return atas investasinya. Balik lagi ke vlog masak aku yang lainnya. Hai guys, welcome back bersama Pirates di sini. Dan sekarang kita akan coba belajar mengenai contoh kasus yang diterima berdasarkan residual income. Kasus berikut terdapat sebuah divisi yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat menghasilkan kapital sebesar 2 juta dolar. Nah, divisi ini tetap on track untuk menghasilkan profit sebesar 300.000. Kemudian, berdasarkan kasus tersebut, divisi tersebut dapat menghasilkan ROI sebesar 15% dengan residual income sebesar 60.000 dolar. Nah, akan tetapi divisi tersebut mendapatkan request tambahan, yaitu untuk menjalankan sebuah program dengan nantinya estimasi kapital bisa dihasilkan adalah 100.000 dolar yang kemudian akan memproduksi sebesar 13.000 dolar tambahan profit. Nah, sekarang kita akan coba menghitung new ROI-nya. Berdasar ke perhitungan, ROI yang terbaru adalah 14,9%, sedangkan residual income yang terbaru adalah 61.000. Dikarenakan pada kasus berikut, divisi lebih mementingkan residual income, apabila dibandingkan dengan residual income yang baru dengan yang lama, residual income yang baru adalah 61.000, sedangkan yang lama adalah 60.000. Maka sudah seharusnya divisi tersebut menerima request tambahan tersebut, dikarenakan walaupun ROI-nya lebih rendah yaitu di 14,9% daripada ROI yang lama di 15%, dikarenakan divisi lebih mementingkan residual income, maka seharusnya divisi menerima request tersebut. Pipiu pu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini Om Badut akan menjelaskan tentang pengukuran EVA. Nah, pengukuran EVA ini akan membawa kita ke dimensi baru terkait tentang memodifikasi pengukuran keuangan dan mengintegrasikannya dengan aspek opportunity. Tetapi perlu diperhatikan ya teman-teman terkait keterbatasannya. Pengukuran EVA atau Economic Value Added merupakan pengukuran kinerja yang cukup baik karena memodifikasi beberapa pengukuran yang digunakan seperti pengukuran akuntansi dan keuangan. Rumus EVA yaitu Modified Net Profit After Tax dikurangi dengan Modified Total Capital yang dikalikan dengan Weighted Average Cost of Capital. Modifikasi atas laba bersih ini memasukkan beberapa aspek opportunity, yaitu Intellectual Capital, Research and Development Cost, Product Branding, dan Business Valuation. Dengan demikian, pengukurannya lebih ke economic income, bukan accounting income. Kemudian, aspek pendanaan pun harus spesifik mengenai pendanaan utang dan ekuitas dengan masing-masing resikonya. Oleh karena itu, dijelaskan sebagai modifikasi total pendanaan dikalikan rata-rata atas biaya modal. Pengukuran EVA juga lebih mengarah pada valuasi nilai yang diciptakan bagi pemangku kepentingan. Dengan mempertimbangkan secara rinci aspek-aspek pendanaan, termasuk utang dan ekuitas dengan resiko masing-masing, EVA memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penciptaan nilai yang dapat diukur dan dinikmati oleh seluruh pihak yang terlibat. Bye-bye! Dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen ini, selain efek EVA yang memberikan perspektif yang luas,
Tapi juga ada tantangan lain dari Eva, yaitu yang pertama tidak memberikan potensi arus kas masa depan, cuman pengukuran akuntansi yang dijadikan economic value. Terus yang kedua ada kompleksitasnya yang sulit, jadi membuat orang awam tuh susah memahami, apalagi yang orang-orang bukan akuntansi, jadi makin lebih susah untuk memahami kinerja keuangannya. Yang ketiga biayanya mahal. Selain itu waktunya juga mahal karena membutuhkan jasa profesional atau pihak ketiga. Yang keempat di sini ada gak objektif karena sesuai dengan kebutuhan maunya manajemen saja. Itulah akhir petualangan kita. Dengan pengukuran residual income dan economic value added, semoga kita dapat mengatasi masalah-masalah yang menghambat pertumbuhan perusahaan. Terima kasih sahabat-sahabat. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Sampailah kita pada langkah akhir petualangan, melintasi lahan kinerja keuangan, menyeberangi sinyal yang menyesatkan demi kebaikan perusahaan. Langkah demi langkah tak membuatku lelah, sibuk dengan telaah tak buatku menyerah. Sudah ku jelajahi lembah dan gunung kasus, ku hitung angka dengan harmoni sebagai kosmos. Tak terasa penghujung pun tiba, akhirnya berbahagia. Silang khas. Sampailah kita pada langkah akhir petualangan, melintasi lahan kinerja keuangan, menyeberangi sinyal yang menyesatkan demi kebaikan perusahaan. Langkah demi langkah tak membuatku lelah, sibuk dengan telaah tak buatku menyerah. Sudah ku jelajahi lembah dan gunung kasus, ku hitung langkah dengan harmoni sebagai kosmos. Tak terasa penghujung pun tiba, waktunya berbahagia, akhirnya kita bisa. Oke, ayo. Sampailah kita pada langkah akhir petualangan, melintasi lahan kinerja keuangan, menyeberangi sinyal yang menyesatkan demi kebaikan perusahaan. Langkah demi langkah tak membuatku lelah, sibuk dengan telaah tak buatku menyerah. Sudah ku jelajahi lembah dan gunung kasus, ku hitung angka dengan harmoni sebagai kosmos. Tak terasa penghujung pun tiba, akhirnya